Mereka akhirnya benar-benar cabut sekitar jam 6 petang selepas maghrib. Ditilik dari waktu keberangkatan, mereka memperkirakan jam 10 atau jam 11 malam sudah sampai di rumah masing-masing. Jalan malam berani lu pade? Kan lu berdua ntar gantian bawa mobil. Tania sempat memastikan. Ya, kalau gue sih paling ngarep lu pada jangan tidur buat ngajakin gue ngobrol supaya kagak ngantuk gue. Lagian takut apaan sih? Kalau ada hantu ya minta diusirin tuh sama si Agus. Dia kan bisa ngeliat gituan, ujar Farid nyengir. Sialan lu, kagak ada bercandaan soal hantu ya ntar. Males banget kalau mereka datang beneran, Agus menggerutu. Jam menunjukkan pukul 8 malam, tetapi mereka baru sampai pertengahan jalan dan perut terasa sangat lapar. Lapar juga nih sob, mampir makan dulu apa kita? Dari tadi sih ngemil melulu, tapi belum beneran makan nih kita. Boleh aja sih. Mau makan di mana? Agus menyahut. Gue cek di Google dekat sini mestinya ada warung soto sih ini. Sekitar 100 atau 200 meteran gitu di depan. Nama restonya Sumber Lestari. Gimana? Bukannya itu terkenal ya? Pernah masuk TV deh. Kalau nggak salah setiap orang keluar kota pasti mampir ke situ. Ada cabangnya juga sih, tapi yang di daerah sini paling gede katanya. Itu bukan tuh, di depan ada petunjuknya di pinggir jalan. Wah, bener tuh. Putar balik dikit coy, mampir kita. Agus menimpali. Dan sampailah mereka di tempat itu. Sebuah warung soto, atau lebih tepatnya rumah makan soto, yang bahkan berada di jalur lalu lintas antar kota. Pada jam 8 malam masih cukup ramai pengunjung. Neon sign yang berada di pinggir jalan dengan jelas memperlihatkan nama rumah makan itu, Sumber Lestari. Ramai juga ya. Semoga kita dapat tempat nih. Aduh, tapi agak gelap ya. Atau cuma mata gua aja nih yang kelamaan mantengin jalan. Ya emang rada remang-remang sih, tapi masih cukup terang lah. Masih ada tempat duduk tuh. Yuk. Tania menunjuk ke meja berbangku 4 yang berada di pojok ruangan. Pada mau pesan apa nih? Soto ayam, daging jeroan, komplit nih. Pilih santan atau bening juga bisa. Soto campur plus nasi deh gue. Lo pada mau pesan apa? Mas, mau pesan ya? Gue soto ayam aja deh. Lo apaan Gus? Farid melirik pada Agus yang dalam diam mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. Gus, woi. Apaan? Lo mau pesan apaan? Gue nggak pesan apa-apa deh. Jawaban yang membuat kedua temannya mengerutkan kening. Tidak sampai 5 menit setelah pesanan disampaikan pada pelayan resto, makanan yang mereka pesan datang dan langsung disantap dengan lahap sambil sesekali mereka berdua memuji makanan yang disajikan. Sementara kedua kawannya makan dengan lahap, Agus hanya memandangi mereka dengan pandangan aneh, namun seolah tidak mampu berkata apapun. Aneh lo Gus, bukannya lu juga kelaparan barusan? Lah ini kagak pesen apa-apaan. Gorengan di meja juga lu anggurin aja. Sebelum kita caps, mending gue cari toilet dulu deh, supaya ntar gak repot juga. Rit, lo tolong sekalian bayar aja deh. Udah gak pesen apa-apa lagi kan? Jadi begitu gue kelar, kita bisa langsung lanjut aja, biar gak kemalaman. Dia menemukan petunjuk arah toilet dari kursinya dan bergegas mengikuti arah petunjuk itu. Namun sial baginya, karena antrian toilet mengular hingga 4 orang yang masih mengantri untuk satu ruang toilet. Karena merasa sudah tidak kuat menahan buang air kecil, akhirnya ia berlalu dari antrian dan mencoba bertanya pada salah satu karyawan restoran. Mbak, maaf, apa ada toilet lain selain yang itu ya? Antri banget mbak, toilet karyawan juga nggak apa-apa mbak. Soalnya ini urgent banget, harus buang air kecil. Sementara kami harus segera melanjutkan perjalanan. Karyawan resto itu ragu sesaat sebelum kemudian menjawab. Ada sih mbak, di belakang. Bukan untuk tamu sih, tapi mbak bisa pakai. Jadi mbak jalan lurus aja masuk ke ruangan situ tuh. Nanti mbak ketemu dapur dan tetap jalan lurus mbak. Mbak melewati lorong pendek dan di ujungnya ada kamar mandi. Silakan dipakai mbak. Oke mbak, makasih ya. Tania berjalan sesuai petunjuk karyawan resto yang tadi.
Begitu memasuki ruang dalam, ia merasakan hiruk-pikuk yang tadi ia dengar perlahan menghilang. Digantikan kesibukan dapur yang meskipun tidak sepi, namun jauh dari ramai. Semakin lewat dari dapur, suasana mendadak semakin senyap. Bahkan ketika lorong yang dimaksud terlihat, seolah hanya bunyi nafasnya saja yang terdengar. Pada bagian ujung lorong yang remang itulah, ia melihat dua buah ruangan. Salah satunya pasti kamar mandi yang dimaksud. Karena ia tidak tahu mana di antara dua kamar itu yang merupakan kamar mandi, akhirnya dia buka ruang yang berada di posisi sebelah kiri. Tercium campuran bau apek dan bau busuk bersamaan dengan hembusan hawa dingin menusuk meniup wajahnya. Detik itu juga, Tania merasa ada dorongan untuk kembali menutup pintu itu. Namun tangannya justru membuka pintu itu semakin lebar. Bukan kamar mandi, itu sudah pasti. Sebuah kamar. Tetapi yang dilihatnya dalam kamar dengan penerangan yang sangat minim itu cukup membuat dunianya terbalik 180 derajat. Ia melihat terbaring seseorang dengan kondisi yang belum pernah dilihatnya sebelum ini. Sangat mengenaskan tetapi sekaligus mengerikan. Luka menganga tampak di sekujur tubuhnya. Bukan luka biasa. Dengan setengah tidak percaya, ia menyadari bahwa tubuh yang teronggok lemas di hadapannya itu dikuliti hidup-hidup pada beberapa bagian tubuhnya, sehingga menimbulkan luka yang membusuk karena dibiarkan begitu saja tanpa perawatan. Begitu kesadaran mampu menguasai dirinya, Tania segera menutup pintu itu. "Mbak!" Panggilan dari arah belakang membuatnya nyaris melompat. "Kamar mandinya yang ini, Mbak. Bukan yang itu." Karyawan resto yang tadi ternyata. "Ayo cabut. Udah lo bayar kan? Cabut." "Hah? Sekarang banget? Kenapa muka lo pucat begitu, Tan? Cabut. Sekarang. Nanti di jalan gue cerita. Cepet." Di dalam mobil, Tania menceritakan apa yang dilihatnya di rumah makan soto yang mereka datangi. Selama Tania bercerita, Agus tetap tidak berkomentar banyak. Namun, setelah itu mulutnya mulai bersuara. "Kayaknya sih, itu tempat emang pakai pesugihan deh." Pesugihan? Pesugihan? Gue nggak tahu makhluk apa yang lo lihat, Tan. Tapi kayaknya itu tumbal untuk pesugihan dari warung soto itu. Dan kalian semua tahu kan, kalau gue bisa ngelihat makhluk astral, nggak alasan kenapa gue nggak mau pesan makanan apapun di sana. Karena pas kita masuk ke dalam, gue lihat nih di atas panci si penjual soto ada 3 makhluk semacam tuyul yang masing-masing meludahi kuah soto yang ada di dalamnya. Tapi gue nggak bisa jelasinnya di tempat itu sama lo berdua. Sorry. Mendengar itu, Tania dan Farid hanya terbelalak dengan mulut ternganga. Tak mampu berkata apa-apa.